Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Pao Zhang ya, dan lagi-lagi nih Pao Zhang betapa dibuat malu ya ketika berdebat di roomnya ya. Ternyata memang Pao Zhang ini bukan orang yang berilmu, melainkan hanyalah seorang yang bermulut jamban ya. Ketika memberikan pertanyaan dan pertanyaan itu pun sudah dijawab, tidak mau terima ya. Giliran ditanya dia tidak mau, giliran ditanya malah kesurupan ya, giliran ditanya malah kejang-kejang ya kan, macam babi yang ditusuk ditusuk buritnya hingga ke mulutnya itu ya, hanya mengkuik-kuik aja ya, itu macam babi. Ketika berdebat tidak tahu apa-apa ya, hanya membuat fitnah, hanya membuat perkataan-perkataan yang sifatnya memantik emosi ya dari lawan debatnya. Ini dia itu bukan mencari kebenaran atau mencari sesuatu yang sifatnya keilmuan, tapi ya dia hanya mencari permusuhan itu. Inilah tabiat orang-orang kafir, di mana dari perkataan kafir pun dipersoalkan ya, sehingga dia marah besar. Kafir itu apa? Itu loh. Kafir itu di dalam Islam orang yang menutup diri akan kedatangan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinamakan kafir, orang yang menutup diri dari kebenaran akan kedatangan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafir, bahasa Inggrisnya kafir, di mana orang itu menutup hatinya. Nah, itu ya, orang yang bersembunyi dari kebenaran. Nah, namun berbeda halnya dengan kata kalimat kafir atau kafir ya. Kafir di dalam bahasa Hebrew itu diartikannya jika mana menurut bahasa Indonesianya ataupun di dalam LAI itu ya, terjemahan Alkitab Indonesia yang dikutip ya, yang artinya kafir itu yang artinya orang menutup diri, di salah makna ya, dibuat salah makna, arti dibuat berbeda gitu, dikutip tapi untuk dikutip ya oleh orang-orang Kristen untuk menerjemahkan bodoh dan tolol ya, di mana kafir itu adalah orang yang menutup diri dari kebenaran kedatangan Muhammad Rasulullah SAW. Namun di dalam kekristenan itu dianggap kafir itu adalah orang yang bodoh dan tolol, itu ya. Nah, inilah kesalahan ya, kesalahan yang dilakukan oleh umat-umat terjemahan, orang-orang yang hanya pandai membaca kitab sucinya itu melalui terjemahan, tidak melalui teks asli, sehingga mereka menjadi bodoh ya. Memang kafir itu kalau di dalam bahasa Hebrew-nya kafir, kalimat kafir ya, bahasa Arab ini dipakai untuk menerjemahkan kata goyim yang artinya bodoh dan tolol gitu. Nah, inilah kesalahan-kesalahan orang-orang berumat terjemahan, di mana mereka tidak tahu teks asli sehingga tersesatkan oleh terjemahan dari kitab sucinya ya, yang dianggap kitab suci itu tadi, namun menyesatkan itu. Masa ya ada kitab suci menyesatkan ya kan? Nah, ini di sini adalah kebodohan mereka ya, seperti Yeremia itu ya, yang ketika Yeremia berkata sungguh bodohlah umatku itu, sungguh bodoh dan tolol umatku itu, mereka tidak mengerti, tidak mempunyai pengertian tentang aku, kan jelas itu. Nah, itu sungguh bodoh aja, sungguh bodoh dan tolol. Nah, dalam teks asli dikata
goyim ya, goyim, bodoh dan tolol. Nah, di sini maka menjadi sebuah blunder bagi mereka ya, ketika berdebat hanya ngoceh-ngoceh, kesurupan ya, tidak ada ilmunya sama sekali ya, sehingga seperti Paus Zhang ini marah-marah ya sampai mukanya kotak gitu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Itu bukan bukti. Bapak tahu kati bukti nggak? Jangan jawab dulu, jangan nanya dulu kalau belum jawab, kecuali Bapak nyerah. Okay. Kalau Anda tidak mau menerima pertanyaan jawaban iya, saya, tapi itu bukan bukti. Anda tanya sama sesama ilmuwan dimanapun, ya. Oke. Siapa yang buktikan? Nggak ada, Pak. Buktinya nggak ada. Itu bukan bukti empiris. Bapak harus ngomong dulu. Oh iya, tidak terbukti. Saya cuma bisa menjawab dari aku, tapi memang tidak ada buktinya. Itu cuma katanya Muhammad si Nabi cabul itu. Oke, saya terima. Lagi-lagi Anda menghina. Gitu. Oh, saya nggak menghina. Muhammad memang cabul, Pak. Itu memang fakta. Kok menghina? Bapak gimana sih? Orang yang kawin bolak-balik itu namanya cabul, Pak. Pertanyaan saya begini. Ya, Anda harus menjadi laki-laki loh, Mas. Ya. Loh, saya kok menjadi laki-laki? Bapak mau tunjukin titik saya, Pak? Saya tunjukin titik saya nih, Pak. Saya laki-laki, Pak. Mau lihat titik saya nggak nih? Dulu. Jangan bilang menjadi laki-laki, saya tadi sudah laki-laki, Pak. Sudah, itu bukti, Pak, ada titiknya, Pak. Kan adalah orang yang membuang diri karena mulut Anda. Oh, bukan. Ini YouTube saya rame karena saya gayanya begini, Pak. Asik, Pak. Dengarin Anda jangan bertanya kepada saya, buktikan saya laki-laki. Saya tunjukkan titik saya, mau 1 miliar Bapak transfer saya. Saya tunjukkan titik saya, Pak. Jangan bilang menjadi laki-laki sama saya. Orang belum selesai bicara, Anda bukan, karena Bapak ngomongnya ngelantur. Karena Bapak ngomongnya ngelantur. Sekarang saya tanya, buktinya ala Islam Anda itu apa? Dengarin saya ya. Loh, jangan muter-muter. Oh, saya dari tadi dengerin Bapak, cuman dari tadi Bapak ngomongnya muter-muter. Dengarin saya ya. Kalau Anda laki-laki, Anda tidak akan lari dari Indonesia dengan kalimat-kalimat dan mulut Anda seperti ini. Kok saya lari dari Indonesia? Gundul Mupeang saya lari dari Indonesia, Pak. Saya dari waktu di Indonesia sudah begini, Pak, gaya saya, Pak. Ngapain saya lari dari Indonesia? Saya di sini itu punya misi, Pak. Saya di sini kuliah, Pak. Bos, berani nggak Anda live seperti ini posisi Anda di Indonesia? Loh, Ustadz saya tantang, Pak. Kok Anda melebar ke sana? Loh, kok melebar ke sana bagaimana? Bapak gimana Anda mengatakan sih? Islam biadab. Hei bos, sadar bos. Anda tidak berada di Indonesia, bos. Pantas aja Anda bicara suka-suka. Dari saya waktu di Indonesia saya sudah bilang Islam itu biadab, Pak. Itu bukan laki-laki, bos. Dari waktu saya di Indonesia, saya sudah bilang Islam itu agama biadab, Pak. Lah, pernah nggak Anda live kayak gini, bos? Pernah nggak Anda live? Saya live YouTube baru bulan Januari kemarin, baru bulan Maret, Saya tanya apa, Anda jawab apa? Jawaban Anda pernah atau tidak? Nggak ada hubungannya antara live dengan saya menjadi laki-laki. Saya terlahir punya titik. Nah, ini masalah sama Anda, saya. gitu loh. Mulut Anda nggak nyambung dah. Udah kamu nggak nyambung dah sekarang. Menunjukkan bahwa Anda bukan laki-laki. Oh, nggak ada hubungannya. Sekarang balik bertanya. Nggak urusannya. Sekarang, urusannya aja sekarang Bapak jawab aja nih. Kalau debat sekarang saya nyerah, nggak ada bukti. Orang Islam goblok banget, kamu debat muter-muter karena nggak bisa jawab, kali bawa kemana-mana. Saya tidak pernah bodohin kamu ya. Kamu orang pinter, Mas ya. Kamu orang pinter, Mas. Aku orang bodoh. Sekarang saya tidak bisa menjawab. Ya, berarti kan nggak bisa jawab. Nah, intinya nggak bisa jawab. Untuk meyakinkan Bapak, ya. Meyakinkan saya. Jangan dititik ya. Saya tidak bisa menjawab untuk meyakinkan Bapak. Sekarang saya minta jawaban Bapak. Bukti Tuhan Anda apa? Intinya, tadi kan Bapak nggak, kalau Anda jawabnya gitu, Anda harus buktikan dulu. Kalau tidak meyakinkan, saya tunggu sampai meyakinkan. Oke. Saya tunggu, mau setengah jam. Saya kasih waktu setengah jam nih sampai setengah jam saya kasih waktu nih buat jawab ya. Saya tidak bisa menjawab. Sekarang pertanyaan balik ke Anda. Nah, gitu dong. Apa coba? Buktinya bahwa langit dan bumi itu yang ciptakan Tuhan saya, Pak. Paul. Kok Paul gimana sih? Bapak tanya Pak. Mengapa dong? Pak. Kok belum kamu tanya aja nggak bisa kok? Pak. Tanya mengapa dong? Pak, saya tidak pernah goblokin Anda karena Anda orang pintar, gitu loh Pak. Enggak, saya goblokin Anda karena saya lagi ngajarin Anda. Harusnya kayak Pak Jenderal tadi tanya mengapa. Jadi yang saya pahami, agama kalian mengaku kasih walaupun kalian gak punya agama. Paham?
Pak, di dalam kasih karena itu, Anda Pak, itu Kristus, bukan agama Kristen gitu loh. Pengakuan kalian tidak beragama gitu loh. Memang kita nggak Kalian beragama, hanya mengikut Kristus. Bagus. mengikut Kristus. Coret agama di dalam KTP-mu, bos. Oh, Gitu saya loh. di Eropa nggak ada Pak kolom agama, Pak. Loh, Cuman di Indonesia aja Indonesia. ada, Pak. Ada diskriminasi, makanya diwajibkan kolom agama. Di Eropa nggak ada kolom agama. makanya ke Tuhan Yang Maha Esa patut Anda coret kalau Anda mengaku tidak beragama. Kok ketuhanan Yang Maha Esa dicoret bagaimana? Ya, iya Nggak ada dong. hubungannya Tuhan dengan agama, Pak. Agama Tuhan, Tuhan Pak. itu Tuhan tidak pernah yang ciptakan diturunkan agama. adalah agama, bos. Nggak ada, itu karangannya siapa? Itu karangannya orang Indonesia, Pak. Karena goblok. Nah, itulah masalah kamu. Nggak ada. Mau mencoba Saya nggak punya memaksakan masalah. keadaan Islam. Itu masalahmu Gitu. orang Indonesia, makanya kalian tertinggal. Jadi kamu tidak beragama. Nggak ada hubungannya Tuhan dengan agama. Jangan Nggak ada. memaksakan Islam bukan agama, karena Loh, ayatnya jelas. Islam itu memang agama, Pak. Inna indallahil Islam itu memang agama. bagus, betul. Iya, makanya Nah, goblok kalian. artinya Agama apa? adalah kami masyarakat. Kristen pun jangan mengatakan dirinya beragama. Oh, bukan, Paham? Kristen bukan agama, cuman kami dipaksa beragama oleh kalian. Nah, bagus. Berarti Kalian memaksa kalian kami untuk dipaksa beragama. Makanya kolom agama di Indonesia itu harus dicoret yang benar. Ya, Bagus. semua Itu negara-negara jujur maju namanya. kolom agamanya udah dicoret semua. Definisi tidak beragama itu apa? Apa definisi tidak beragama itu? Loh, nggak tahu. Anda yang punya agama, Anda yang harus jawab dong. Afiliasi agama itu tentu larinya ke Tuhan. Kok nggak Berarti Anda ada, tidak nggak bertuhan, urusan. Bos. Salah, ngawur Bapak ini. Beragama itu bukan bertuhan, beda. Goblok, kamu belajar sama ustadz NU itu, pinter itu. Aduh, Kamu tanya itu, Mas. agama sama bertuhan itu beda. Kamu belajar sama Mas. Gus Dur lagi. Ya. Mas, jangan ngomongin Gus Dur, kasihan Gus Dur, Mas. Kamu tanya sama Quraisy Shihab itu masih hidup tuh. Tanya yang Nah, bedanya Quraisy bertuhan Shihab sama yang beragama. diomongin, Gus Dur yang diomongin. Gus Dur dan Quraisy Shihab lah yang membuat kalian makin sesat dari kekafiran. Nah, berarti Quraisy Shihab sesat ya. Oh, betul. Ah, itu dong. Mau tahu bagus. sesatnya? Ya, Tanya dengar ya dong. kalian semua orang Islam di Tanya Indonesia, dong. Quraisy Tanya Shihab dong. sesat ya. Tanya dong, kenapa? Tanya dong. Iya. Tanya dong, Enggak, kenapa? saya nggak mau tanya. Nggak Nah, penting. Karena dari dulu kan Saya sudah saya kasih tahu. Enggak, saya nggak perlu Allah kasih tahu. mengatakan kamu kafir, Quraisy Shihab mengatakan kamu tidak kafir. Sesat, bos. Ya, Quraisy Shihab kafir ya. Quraisy Shihab kafir. Saya Sesat. tidak mengatakan dia kafir. Dia Tuh, sesat. sesat. Dia berseberangan dengan Allah. Dia mengaku Islam. Nah, dengar tuh ya, orang Islam di Indonesia ya. Loh, cari Islam memang. terusnya itu tidak pernah menghina kamu tentang Al-Maidah Kristen. 72 itu adalah penghinaan kepada orang Kristen, Pak. Loh, kamu tahu ayatnya? Kenapa kamu Lo mengambil tahu itu? dong, kamu berkata orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan adalah kafir. Kan kurang aja Siapa tuh, yang dia ada si- penghinaan itu Muhammad. Kapan saya ngomong dibajingan itu? Siapa yang saya ngomong? Dari tadi kamu bacain Al-Maidah 72. Kamu Itu tahu bodohnya Al-Maidah kamu. 72 bunyinya apa enggak? Kelihatan bodohnya ini. Saya Loh, katakan kamu Allah tadi yang berbicara. Kok Allah yang Paham berbicara? Siapa bilang Allah Paham berbicara? Itu yang bicara. Paham nggak? Kamu pernah lihat Allah? Kamu enggak. Itu Kamu Muhammad yang lah, bicara, ya. Pak. Goblok kamu. Kok Allah yang bicara? Nggak ada Allah bicara sama Muhammad. Itulah Itu bedanya Muhammad kitab yang bicara, Islam Pak, menghina dengan orang kitab Kristen, Pak. kalian. Ini saya bicara berkata ya, Tuhan saya Surat berkata Paulus kalian aja biadab orang kalian Islam, Pak. katakan kitab suci. Tuhan saya Paulus berkata, itu mantan nih, Tuhan pembunuh, Yesus berkata kepada mantan saya, kalian penyiksa. biadab, Pak, menutup GKI Kalian Yasmin, katakan kalian menghina Rasul. orang-orang Islam ini, Anda biadab, taruh di Pak. Injil Injil. Kalimat Injil ada suara mantan pembunuh, yaitu Paulus. Anda katakan kitab suci. Itu pembunuh Halo, sudah pedih, bro. Pak. Paulus Perkara ketemu itu Yesus, urusan dia nggak kalian. bunuh lagi. Muhammad ketemu Allah jadi pembunuh, Pak. Itulah hebatnya Tuhan saya, Pak. Mana dasarnya Paulus Muhammad ketemu membunuh? Yesus jadi Paulus, dia nggak pernah bunuh orang lagi. Muhammad Anda ketemu punya Jibril dasar? langsung jadi biadab, tukang kawin, Pak. Anda punya fakta. Sebelum ketemu Jibril, Muhammad nggak tukang kawin, nggak suka bunuh orang, Pak. ngoceh lagi. Kok Anda ngoceh punya lagi? fakta? Kamu dari tadi dijawab GKI Yasmin aja Anda nggak punya bisa jawab. fakta? Ditanya buktinya Allah aja nggak bisa jawab kok. Lari lagi. Kok lari lagi? Kita balik ke topik. Buktinya Allah Islam ada apa? Kan nggak ada. Kan kamu nggak bisa buktikan. Salahnya Jawab, kan? kamu. Salahnya Nggak salah. kamu. Saya nggak salah, Pak. Saya benar, Pak. Salah Kamu salah. dong. Saya Mengatakan benar, kamu tidak salah, jelek, Pak. mengatakan menghina. Kamu nggak bisa jawab. Orang Salah tua dong. yang Muhammad Salah. kan bilang bahwa kita ini orang kafir, kami orang kafir. Kan Muhammad biadab, apa penghinaan. Kamu Loh. bilang sama Muhammad, jangan hina agama kami. Maka saya akan Loh. berhenti untuk bicarakan agama kamu. Loh, yang mengatakan Lalu, Muhammad lalu, bicara lalu, siapa? Bos, Lalu, kamu gimana? paham nggak? Kamu paham nggak definisi kitab suci? Kamu paham nggak? Hah? Aduh, definisi kitab suci. Kitab Apa? mana ada sucinya, Pak?
Kitabmu itu nggak suci, Pak. Kitabmu itu benar-benar. Saya kan udah katakan, itu memang kekafiranmu lah yang mengatakan keadaan ini. Nah, itulah penghinaan, Pak. Itulah penghinaan, Pak. Agamamu itu menghina agama saya, Pak. Agama itu menghina agama saya. Jadi pantaslah saya. Katanya nggak punya agama, sekarang punya agama. Aduh, gimana sih? Kan katanya orang Kristen di Indonesia harus punya agama. Loh, kan katanya dipaksa tadi, gimana sih? Kan dipaksa, makanya agama saya kan dipaksa sama agama kamu. Saya kan pakai definisinya kamu tadi agama. Jadi agama bisa dipaksa ya? Loh, nyatanya di Indonesia dipaksa semua kok. Loh Gimana ya? Nyatanya di Indonesia kita dipaksa kok. Jadi beragama dipaksa ya, kasihan. Loh, di Indonesia itu dipaksa Pak beragama, Pak. Boleh nggak kalau agamanya dikosongin? Coba tanya kamu sama Menteri Agama itu, tanya sama Pak Lurah itu. Kalau ditanya saya nggak boleh lah. Nggak boleh, agama. Makanya agama itu dipaksa, kalian biadab sama orang Islam. Siapa bilang agama dipaksa? Inna dinna indallahil Islam. Ada nggak kata Kristen di kitabmu, Bos? Ada, Bos? Oh, banyak. Waduh, banyak. Gimana sih kamu? Kamu pasti mengatakan pengikut Kristus. Loh, bukan Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristen itu bahasa Yunani, Pak. Wih, goblok kamu ini. Nah, demikian tadi kamu singin. Alangkah bodohnya umat-umat terjemahan ini. Alangkah bodohnya orang-orang kafir ini, ya. Hanya memaki, ya, hanya membuat permusuhan itu. Di sini kita hanya mengkanter dari segala sesuatu apa yang menjadi fitnahan mereka, dari segala sesuatu apa yang mereka lontarkan dari lisan-lisan bodoh mereka, dari lidah-lidah bodoh mereka, dari lidah-lidah jahil mereka, ya. Kewajiban kita sebagai umat muslim untuk mengkanter dari segala sesuatu apa yang menjadi tuduhan sebagai serangan, ya, sebagai serangan dari umat kafir-kafir ini. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan semoga menjadi sebuah ibrah bagi kita semua, ya, para umat muslim, dan kita dapat merapatkan barisan sehingga umat muslim akan bersatu, dan di mana umat-umat pembenci Islam, umat-umat yang tidak menyukai Islam itu akan terkencing-kencing dengan sendirinya dan akan lari terbirit-birit tunggang langgang ketakutan dan mati dengan sendirinya, ya. Tidak perlu kita perangi dengan senjata, tidak perlu kita perangi dengan parang dan pedang, ya. Cukup umat Islam bersatu, maka mereka akan tunggang langgang, lari ketakutan dan mati dengan sendirinya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.